Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di channel Kisah Para Rasul. Alhamdulillah, tentu pertama-tama mari kita bersyukur dulu kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat yang paling top adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan keduanya lah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Selawat serta salam tentu semoga terus terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Saya agak ingin lebih produktif lagi untuk mengisi channel ini karena ini channel baru. Jadi saya ingin supaya lebih banyak konten yang segera bisa saya create ya untuk saya sajikan di channel ini. Dan pada kesempatan sekarang ini saya ingin melanjutkan. Ini masih tentang nenek moyang kita ya, kakek moyang kita, kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Beliau ini luar biasa. Beliau adalah orang yang istimewa, terpilih oleh Allah sebagai makhluk manusia yang pertama kali diciptakan. Dan oleh karena itu di dalam buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir ini salah satu subbabnya adalah tentang 4 keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, mari kita simak apa saja nih dari 4 keistimewaan beliau itu. Firman Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Nah, ini adalah dasar dari keistimewaan Adam yang diberikan oleh Allah. Ketika pertama kali diciptakan, ya, malaikat diperintah untuk sujud kecuali iblis. Nah, hal itu merupakan wujud penghormatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Adam ketika dia menciptakannya secara langsung dengan tangannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam diri Adam sebagaimana dijelaskan melalui firman-Nya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam roh ciptaanku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Nah teman-teman, ini bagian yang akan disampaikan tentang ada 4 keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Ya, yang pertama, ia diciptakan langsung dengan tangan Allah yang mulia, karena sebagai manusia yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ditiupkan langsung ruh ciptaan Allah kepadanya, ya kan? Kemudian yang ketiga, malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya, ya. Dan yang keempat, diajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Jadi oleh sebab itu Musa berkata kepada Adam saat keduanya dipertemukan di Mala'ul A'la, sebagaimana yang akan kami jelaskan pada pembahasan berikutnya, engkau adalah Adam, bapak moyang manusia yang diciptakan Allah dengan tangannya. Allah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu, para malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud kepadamu, dan dia mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Adam di Mala'ul A'la. Demikian juga yang dikatakan oleh umat di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang telah kami jelaskan ya di konten yang sebelumnya. Ya, ketika manusia di padang mahsyar kebingungan, ingin minta pertolongan atau syafaat, maka yang pertama didatangi oleh manusia, umat manusia sejagat seluruhnya, ya, berbondong-bondong menghadap Nabi Adam, karena menganggap
keistimewaan Nabi Adam adalah ketika beliau sebagai makhluk manusia yang pertama diciptakan punya 4 keistimewaan ini ya, walaupun ternyata kemudian itu pun tidak mampu membuat Nabi Adam mampu memberikan suatu syafaat atau pertolongan, karena satu-satunya yang diberi mandat untuk memberikan syafaat kepada manusia hanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, nah teman-teman, sering kita kemudian bertanya-tanya, ini kan dalam narasi ini disebutkan Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat ya, untuk sujud kepada Adam. Ya, semuanya sujud kecuali iblis. Teks atau konteksnya kan seolah-olah bahwa iblis adalah bagian dari malaikat. Nah, nanti ada khusus konten yang saya sampaikan bahwa sesungguhnya iblis ya itu bukan berasal dari golongan malaikat. Meskipun dalam suatu narasi disebutkan Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat bersujud kepada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Kan seolah-olah iblis adalah bagian dari malaikat. Nanti ada bab ya, ada khusus pembahasan yang menegaskan bahwa sesungguhnya iblis bukan dari golongan malaikat ya, di konten yang lain supaya tidak bercampur baur dengan yang pembahasan yang sekarang ini ya. Sekarang ini hanya ingin menyampaikan bahwa ada 4 keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam ya. Saya ulangi, yang pertama adalah ia diciptakan langsung dengan tangan Allah yang mulia ya kan, tidak melalui kelahiran ya. Jadi kun fayakun, jadi kemudian ditiupkan langsung ruh ya, setelah berbentuk wujud sosok manusia ya, kemudian roh ditiupkan kepadanya. Yang kedua, kemudian malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya, padahal malaikat ini lebih senior ya kan, karena diciptakan lebih dahulu, tapi ternyata ya malaikat diperintah untuk sujud kepada Adam oleh Allah. Dan yang keempat adalah Adam diberi ilmu, diajarkan ilmu pengetahuan oleh Allah tentang segala macam hal yang perlu diketahui oleh Adam. Jadi ini keistimewaan Nabi Adam ada 4 ini ya. Oke teman-teman, sementara itu ya kita kupas dikit-dikit, nanti akan terbahas semuanya ya, sampai Allah memberikan waktu kepada kita untuk bertemu di channel ini sampai kapan terserah ya. Yang jelas selagi hayat masih dikandung badan, kita masih sehat, kita sampaikan kisah-kisah para rasul ini, karena mereka adalah orang-orang yang mulia, orang yang dipilih, yang terpilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul ya. Dahsyat sekali. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.